spesial kami bijak, nanti akan ada 2 narasumber. Yang pertama namanya Dr. Maruli. Nanti bisa dilihat, Dr. Maruli adalah dokter gigi yang aktif mengadvokasi tentang HIV dan penyuluhan di masyarakat. Dan ada Dr. Henry. Dr. Henry ini dia dokter umum yang khususnya di kesehatan reproduksi dan seksual. Dan juga fokus di HIV. Dan di sini saya mau manggil untuk sesi yang pertama, Dr. Maruli, dipersilakan untuk memberikan materi selama 30 menit ya. Apakah Dr. Maruli sudah siap? Siap. Oke. Terima kasih. Perkenalkan diri dulu, saya Dr. Gigi Maruli. Saya adalah seorang dokter gigi yang juga adalah seorang yang terinfeksi HIV. Jadi saya adalah pasien dengan HIV ya. Saya sekarang bertugas di klinik HIV di RSUD Merauke, Papua. Saya terinfeksi HIV sejak tahun 2014. Jadi saya sudah menjalani terapi HIV sebanyak 8 tahun. Selama 8 tahun. Kemudian saya terbuka ke publik, ke masyarakat umum sejak tahun 2014. Tujuan saya terbuka seperti ini ke publik adalah supaya teman-teman dan sahabat semua boleh berjaga-jaga, tidak terinfeksi HIV seperti saya. Saya terbuka ke publik, ke umum seperti ini, supaya saya tidak memiliki beban apa-apa, karena bagi saya, terinfeksi HIV adalah fakta medis, atau sama dengan penyakit kronis lainnya, penyakit biasa lainnya, sehingga saya tidak merasa HIV bagi saya bukan sebuah aib. Ya, jadi saya tidak akan malu bercerita tentang status saya ini, status HIV saya ke publik, ke umum, ke masyarakat umum. Kemudian, saya sekarang sudah hidup sehat, saya sudah membuktikan kalau orang dengan HIV bisa hidup sehat, bisa berprestasi, bisa bekerja layaknya seperti orang yang tidak HIV. Ya, itu tujuan saya. Jadi, di pemaparan saya sebentar lagi, saya akan bercerita sedikit, saya akan memaparkan sedikit tentang bagaimana itu HIV dasar bagi saudara-saudara, sahabat semua yang bisa mendengarkan pemaparan hari ini, bisa mendapat manfaat, sehingga kita semua bisa mengerti, sehingga kita bisa boleh aware atau berjaga-jaga tidak terinfeksi HIV. Bagi saudara-saudara juga yang sudah terinfeksi HIV, bisa tetap hidup sehat, bisa layaknya seperti orang yang tidak HIV. Itu sedikit perkenalan singkat dari saya. Saya akan mulai dari menjelaskan sedikit tentang, saya sedikit lagi. Saya terinfeksi HIV, yaitu melalui kontak seksual yang beresiko, ya. Jadi dari hubungan seksual yang beresiko. Nanti saya akan jelaskan kembali orang terinfeksi HIV itu ada beberapa cara
melalui beberapa cara orang bisa terinfeksi HIV, tapi khususnya saya terinfeksi HIV dari hubungan seksual yang beresiko. Demikian singkat perkenalan diri saya. Saya akan mulai dengan topik yang saya bawakan secara singkat bagi teman-teman supaya bisa menyimak dengan baik, yaitu tentang HIV dan AIDS. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Jadi HIV ini bukan penyakit ya. Jadi tidak ada penyakit HIV, tidak ada. Jadi HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, yaitu daya tahan tubuh manusia. HIV ini, virus ini juga bisa menyebabkan AIDS ya. Karena selalu disandingkan ya HIV dengan AIDS ya, seperti itu ya. Nanti saya akan menjelaskan juga itu AIDS itu apa. Jadi virus ini bisa menyebabkan AIDS ya. Kemudian kelompok retrovirus yang mampu mengcopy cetak materi genetik dirinya. Jadi jadi HIV ini adalah virus ya. Jadi bukan penyakit, itu virusnya yang menyerang daya tahan tubuh manusia, yaitu menyerang kekebalan tubuh manusia. Kemudian, kenapa HIV selalu disandingkan dengan AIDS ya, AIDS AIDS ya. AIDS itu adalah kumpulan berbagai gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh HIV. Jadi kumpulan berbagai penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh virus HIV. Jadi itu kumpulannya ya, gejala-gejala itu semuanya, itulah yang dinamakan atau gejala-gejala atau sindrom atau penyakit tadi, kumpulan itulah yang dinamakan AIDS ya. Jadi kita harus bedakan antara virus dengan gejala-gejalanya ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai periode jendela, dan ada juga dinamakan periode laten ya. Periode jendela itu yaitu waktu dari masuknya HIV ke dalam tubuh sampai terdeteksi dalam pemeriksaan darah. Jadi masuknya virus itu ke dalam tubuh sampai terdeteksi dalam pemeriksaan darah adalah 3 sampai 6 bulan. Ya, itulah periode jendela. Jadi dimulai dari masuknya virus itu ke dalam tubuh manusia, tetapi bisa menularkan meskipun hasil darahnya negatif ya. Padahal virusnya sudah masuk ke dalam tubuh. Jadi dikatakan periode jendela itu sudah ada di dalam tubuh, tapi hasil pemeriksaan bisa saja menunjukkan negatif, tapi itulah yang dikatakan periode jendela. Kemudian periode laten. Kalau periode laten ini adalah masuknya waktu masuknya HIV ke dalam tubuh sampai muncul gejala AIDS. Seperti yang saya jelaskan tadi, gejala-gejala AIDS itu adalah kumpulan dari gejala penyakit yang diakibatkan oleh masuknya virus HIV yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Ini gejala-gejala itu tadi, yaitu AIDS itu ada gejala-gejalanya.
kita katakan sekarang, kalau dulu dikatakan AIDS ya, atau gejala-gejala, karena gejala-gejala ini ada sampai 4 stadium atau gejala ya. Kita katakan stadium 1 yaitu tidak ada gejala. Jadi sama seperti orang yang sehat seperti biasa, tidak ada gejala sama sekali, tidak ada tanda-tanda kalau dia sudah terinfeksi HIV ya. Itu stadium 1. Jadi sama seperti orang sehat biasa yang mereka tidak mengalami gejala-gejala yang menunjukkan kalau dia sudah masuk virus HIV di dalam tubuh seseorang ya. Tapi tidak ada gejala itu, padahal dia itu sudah bisa, walaupun tidak ada gejala, tapi ini sudah bisa menularkan ke orang lain juga. Kemudian stadium kedua yaitu terjadi penurunan berat badan lebih kecil dari 10% ya. Itu stadium 2, jadi ada ciri-ciri seperti itu. Tapi ini dikatakan stadium 2 virus HIV itu sudah ada di dalam tubuhnya ya. Tapi menunjukkan stadium kedua bisa terjadi penurunan berat badan lebih kecil dari 10%, luka berulang di bibir dan di mulut, batuk berulang, gatal, kulit yang berulang ya. Jadi sudah ada virusnya tapi masih dalam stadium seperti ini ya. Jadi kita tidak katakan kalau orang yang penurunan berat badan lebih kecil dari 10% atau ada luka berulang di bibir, karena orang yang tidak HIV pun bisa mengalami seperti itu ya. Jadi yang kita katakan di sini, yang saya maksudkan di sini adalah orang yang sudah terinfeksi HIV, dia sudah memasuki stadium kedua, gejalanya ya masih sedikit ringan ya, berat badannya mungkin masih bisa turun lebih kecil dari 10% ya. Kemudian stadium 3 dan stadium 4 ini sudah termasuk yang dikatakan AIDS tadi ya. Jadi AIDS tadi kan kumpulan gejala-gejala atau penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh menurunnya kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh manusia ya. Jadi stadium 4 itu sudah terjadi penurunan berat yang lebih besar dari 10%. Bisa terjadi jamur di dalam mulut, demam, dan diare yang lebih dari 1 bulan, ya, TBC paru, juga anemia atau kekurangan darah. Ini sudah termasuk dalam stadium ketiga, ya. Stadium 4 tambah lagi dari ini. Bisa saja stadium 4 ini bisa masuk dalam stadium ketiga dan ditambah lagi penyakit-penyakit yang lain seperti penyakit paru atau infeksi jamur di paru atau penyakit mata, penyakit radang otak juga bisa termasuk dalam infeksi stadium 4 dan ditambah lagi gejala-gejala dari stadium 3 tadi ya. Jadi itu sudah termasuk stadium keempat. Ini gejala-gejala ini yang gejala yang menunjukkan bahwa virus HIV sudah masuk ke dalam tubuh seseorang ya. Jadi ada 3 stadium di sini dikatakan tadi, stadium 1 tanpa gejala, stadium 2 dengan penurunan berat badan yang lebih kecil dari 10, stadium 3 penurunan berat badan lebih besar dari 10%, stadium 4 bahkan lebih banyak lagi gejala-gejala yang ditunjukkan. Oke. Tadi saya sempat cerita, saya tertular HIV dari hubungan seksual yang beresiko. Jadi, HIV itu menular hanya dengan 3 cara, ya. HIV menular melalui tiga bahan penularan. 1 adalah kontak darah,
kontak darah ini bisa katakan dari kontak darah, yaitu darah orang dengan HIV yang terinfeksi HIV bisa ditularkan, kemudian bisa secara dengan jarum suntik yang bergantian ya, jadi ada darahnya di sana, kemudian transfusi darah yang tidak steril, ya itulah kontak darah. Kemudian cairan kelamin ini baik pria maupun wanita, yaitu cairan sperma atau cairan vagina ya, itu dikatakan cairan kelamin ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, air susu ibu, yaitu dari ibu ke anak ya, dari ibu ke anak, yaitu kita katakan air susu ibu. Jadi sebetulnya hanya 3 ini HIV menular, yaitu kontak darah, cairan kelamin, dan air susu ibu atau ASI. Ya. Selanjut. Sedikit saya mengulas sedikit tentang IMS. IMS itu adalah infeksi menular seksual ya, infeksi menular seksual. Mungkin teman-teman sahabat semuanya sudah mendapat penjelasan dari beberapa minggu yang lalu ya. Jadi di sini katakan infeksi menular seksual bisa menjadi pintu masuk HIV ya, bisa menjadi pintu masuk terhadap HIV. Jadi kita harus hati-hati juga kalau ada infeksi menular seksual, itu bisa menjadi pintu masuknya virus HIV ke dalam tubuh seseorang ya. Lanjut. Infeksi menular seksual atau IMS, infeksi yang salah satu cara penularannya melalui hubungan seksual dengan pasangan yang sudah tertular ya, yang sudah tertular infeksi menular seksual. Bisa secara vaginal, oral, dan juga bisa secara anal ya. Jadi ini penularannya bisa secara vaginal dan oral, mulut, dan juga anus ya. Penularan IMS juga dapat terjadi melalui darah ya. Jadi penularan IMS itu bisa terjadi juga melalui darah dan juga dari ibu kepada bayinya ya. Jadi kalau ibu yang memiliki infeksi menular seksual bisa ditularkan kepada bayinya ya, bayi yang dikandung ya. Selanjutnya IMS bisa dapat dicegah dengan cara ini pelajaran yang lalu sudah dijelaskan juga, tapi saya sedikit lagi jelaskan. Bisa dapat dicegah dengan cara abstinence atau tidak melakukan hubungan seksual yang berisiko. Kemudian be faithful atau setia kepada pasangan. Yang kece adalah menggunakan kondom. Yang kede adalah drugs atau pemakaian jarum suntik yang bergantian ya, atau drugs, obat-obatan yang bergantian, jarum suntik misalnya. Kemudian E adalah education atau penyuluhan atau penjelasan ya, atau informasi. IMS atau HIV bisa kita dicegah ya. Jadi kalau kita sudah mendapat pemaparan atau penjelasan tentang HIV atau IMS, kita tentu bisa dapat mencegahnya tidak terjadi pada kita. Lanjut. Apakah semua IMS dapat diobati? Termasuk IMS yang tidak dapat disembuhkan, seperti HIV/AIDS, HIV, hepatitis B dan C, cengger ayam, ya, herpes. Ini semuanya nanti akan ada penjelasan selanjutnya. HIV itu
ada obatnya ya, ada obatnya, tapi tidak untuk secara total virusnya, karena ini adalah virus, jadi hanya bisa ditekan dengan obat-obatan ARV. Bisa dikendalikan, bisa diobati, dikendalikan dalam arti dikendalikan sehingga orang yang tersebut juga tetap bisa hidup sehat. Lanjut. HIV itu virus HIV tidak menular melalui ya. Jadi saudara-saudara jangan takut ya, karena HIV itu tidak menular. Karena ini perlu saya jelaskan supaya tidak terjadi kesimpang siuran ya, atau salah persepsi, salah pengertian. Di sini perlu saya jelaskan, HIV tidak menular melalui alat makan bersama ya. Alat makan bersama, jadi kalau kita satu rumah, piring yang dipakai orang dengan HIV bisa dipakai yang lain ya. Karena virus HIV tidak menular melalui alat makan bersama. Kemudian HIV juga tidak menular melalui toilet atau kamar mandi yang bersama ya, yang dipakai bersama. Seperti seorang yang HIV memakai toilet, nanti kemudian dipakai lagi yang orang bukan HIV, jadi HIV-nya tidak terjadi penularan ya. Kemudian dalam satu rumah, jadi satu rumah orang dengan HIV terhadap dengan orang yang tidak HIV dalam satu rumah tidak terjadi penularan ya. Tidak terjadi penularan. Kemudian HIV, virus HIV tidak juga terjadi penularan dengan hanya batuk ya. Jadi batuk tidak menularkan virus HIV ya. Kemudian HIV juga tidak menular melalui satu ruangan bersama. Melalui satu ruangan bersama ya. Satu ruangan bersama, jadi kalau orang HIV berkumpul dengan orang yang tidak HIV dalam satu ruangan tidak terjadi penularan ya. Kemudian HIV tidak menular juga melalui gigitan serangga atau nyamuk ya, atau serangga yang lain, tidak terjadi penularan. Jadi orang yang HIV biar digigit nyamuk ya, terus nyamuknya kemudian menggigit yang tidak HIV, tidak terjadi penularan ya, tidak terjadi penularan HIV seperti melalui gigitan nyamuk atau serangga. Lanjut. Pemeriksaan HIV kita bisa lakukan melalui rapid test, atau tes yang kedua yang ada itu adalah tes darah. Pemeriksaan HIV ini selalu kita lakukan dahulu dengan konseling dulu atau konsultasi dulu atau konseling dulu. Jadi pemeriksaan HIV itu harus dengan secara sukarela, tidak ada paksaan ya. Tidak ada paksaan untuk orang memeriksakan HIV, makanya harus dengan sukarela. Nanti juga ada form pengisian ya, form yang harus diisi, yang harus ditandatangani kalau seseorang itu mau diperiksa mau dites darahnya untuk pemeriksaan HIV. Kapan kita melakukan pemeriksaan HIV? Rutin melakukan bila sering aktivitas seksual yang beresiko, ya, aktivitas seksual yang beresiko. Kemudian penggunaan nafsa suntik atau penggunaan narkoba suntik, pengguna narkoba suntik, ya, itu perlu dilakukan pemeriksaan HIV. Kemudian saat hamil. Jadi semua sekarang ibu-ibu yang hamil wajib juga memeriksakan HIV ya di layanan. Kalau ibu hamil datang ke tempat layanan selalu diperiksakan sekarang HIV ya. Terus kemudian melakukan setelah terjadi kekerasan seksual. Jadi bagi yang
mengalami kekerasan seksual juga perlu dilakukan pemeriksaan HIV atau aktivitas seksual yang berisiko, ya. Nah, itu kira-kira kapan kita melakukan, kenapa kita harus melakukan kegiatan tes HIV apabila kita pernah melakukan kegiatan yang beresiko. Jadi seperti saya dulu, saya nggak tahu kalau saya dulu pernah melakukan kegiatan, nggak sadar begitu ya. Tapi setelah saya diperiksa HIV-nya ternyata positif, oh iya, saya baru ngerti kalau saya pernah melakukan kegiatan berisiko. Jadi saya sudah menyadari kalau saya pernah melakukan kegiatan berisiko. Makanya kampanye saya sekarang untuk teman-teman, untuk siapa saja yang pernah melakukan kegiatan berisiko, wajib hukumnya untuk periksa HIV, ya. Jadi karena HIV itu sendiri tidak mengenal jabatan seseorang, profesi seseorang, tidak akan memilih HIV itu tidak, virus itu tidak memilih identitas seseorang, baik dia profesi apapun, jabatan apapun, tapi siapa yang pernah melakukan kegiatan berisiko, wajib hukumnya periksa HIV, ya. Jadi kemungkinan terpapar HIV itu pasti ada bagi yang pernah melakukan kegiatan berisiko. Yang bisa saya lakukan bila saya HIV positif, ya, apa yang kita lakukan kalau kita HIV positif, tentu dengan menuju ke layanan yang ada layanan HIV-nya, ya, layanan HIV-nya. Seperti puskesmas sekarang sudah banyak, atau rumah sakit, atau klinik yang menyediakan pelayanan HIV. Tentu kalau kita tahu kita HIV positif, itu sudah dilakukan sebelumnya pemeriksaan HIV, ya. Nah, itu yang kita bisa lakukan, menjangkau atau datang ke layanan HIV. Itu yang bisa dilakukan, segera diobatin, segera ditanganin, jangan sampai kita seperti yang sudah stadium lanjut tadi, ya, yang sudah banyak gejala-gejalanya, baru kita memeriksakan HIV, baru menjalankan pengobatan, baru mengakses pengobatan HIV. Sebaiknya memang kita melakukan pengobatan itu sedini mungkin, ya, sedini mungkin kalau kita tahu bahwa kita sudah HIV positif. Terima kasih. Nanti selanjutnya teman saya, Dr. Lois, akan menceritakan selanjutnya untuk pengobatan HIV. Terima kasih. Selamat malam. Nanti kalau ada pertanyaan, saya akan jawab semuanya. Saya senang sekali berbagi buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, wow, keren ya. Tadi penjelasannya tentang manfaatnya sangat menginspirasi kita semua. Dan kita tuh jadi sadar. Dan jangan lupa juga ya, bagaimana tadi cara kita menjaga kesehatan. Terima kasih pada Dr. Gigi Maruli yang sudah memberikan penjelasan. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi untuk sesi yang kedua, yaitu Dr. Henry. Dipersilakan. Diberikan waktu 30 menit ya untuk
presentasi. Apakah Dr. Henry sudah selesai? Sudah siap? Sudah. Terima kasih. Oke, siap. Silakan. Baik. Selamat malam. Terima kasih kepada Sehatara dan Dr. Tanpa Stigma atas kesempatannya kepada saya untuk berbagi mengenai terapi dan pencegahan HIV dengan ARV, PrEP, dan PrEP. Baik. Perkenalkan, nama saya Dr. Henry Lewis dari Yayasan Bali Peduli. Keseharian saya bekerja di Yayasan Bali Peduli. Saya juga pemerhati untuk masalah HIV, seksual, dan kesehatan komunitas. Nah, saya melanjutkan presentasi yang sudah dibawakan dengan baik oleh Dr. Maruli. Nah, kemudian bagaimana apabila seseorang HIV positif? Apakah ada obatnya? Ya, obatnya ada, namanya ARV. Nah, ARV adalah kepanjangan dari antiretroviral yang merupakan obat antivirus yang dipakai untuk menekan replikasi virus HIV. Nah, bagaimana cara kerja ARV di dalam tubuh? HIV menginfeksi sel CD4 dan memakai sel CD4 sebagai pabrik HIV. Nah, sel CD4 adalah salah satu jenis sel darah putih. Nah, sel darah putih itu seperti kita ketahui berperan dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, ARV akan masuk ke dalam sel CD4 dan akan menghambat replikasi ataupun perkembangan dari si virus HIV sendiri, sehingga produksi virus terhenti dan tertekan serendah mungkin hingga tidak terdeteksi. Nah, berikut adalah gambar ataupun ilustrasi dari bagaimana virus HIV menginfeksi sebuah sel darah putih yaitu sel CD4. Nah, virus HIV akan berikatan dengan reseptor di sel CD4, kemudian virus HIV akan memasukkan komponen genetiknya yang berupa RNA ke dalam sel CD4. Nah, dengan bantuan enzim reverse transkriptase, RNA virus yang single kemudian akan dibuat menjadi DNA. Nah, kemudian DNA tersebut akan masuk ke dalam inti sel dan oleh integrase sebuah enzim ini akan digabungkan dan akan dirakit digabungkan dengan DNA manusia sehingga DNA tersebut akan ikut dengan sel manusia untuk bertumbuh. Nah, kemudian DNA yang telah dibentuk tersebut akan dirakit menjadi virus baru oleh sebuah enzim yang dinamakan protease bersama komponen-komponen virus lainnya yang telah dibentuk oleh dalam sel CD4. Nah, kemudian virus yang baru menginfeksi. Nah, kemudian virus yang baru akan keluar dari sel CD4 yang terinfeksi, dan sel CD4 yang terinfeksi tadi akan mati dan rusak. Nah, virus baru yang menginfeksi sel CD4 akan menginfeksi sel CD4 lainnya dengan siklus yang berulang-ulang, sehingga mengakibatkan jumlah CD4 berkurang dan hingga akhirnya imun tubuh menurun. Nah, tanpa pengobatan ARV, virus HIV akan memperbanyak diri dengan menggunakan bantuan dari 3 enzim yang ada di dalam sel CD4, seperti yang kita tunjukkan di gambar sebelumnya. Nah, ARV akan mampu menghambat fungsi dari 3 enzim ini sehingga virus tidak dapat memperbanyak diri. Sel CD4 menjadi tidak rusak atau tidak dirusak oleh HIV dan akan kembali pulih. Nah, kemudian imun dari orang dengan HIV positif akan pulih kembali seperti orang yang hidup tanpa HIV. Nah, ada 4 jenis golongan ARV yang fungsinya menghambat
replikasi ataupun pertumbuhan virus di dalam sel CD4. Nah, dokter biasanya akan memberikan kombinasi dari 3 jenis ARV dari 4 golongan obat ini sesuai dengan pedoman ini. Inilah regimen obat yang ada di Indonesia. Nah, ARV harus digunakan secara patuh supaya bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. ARV harus digunakan dengan dosis yang tepat, cara yang tepat, dan di waktu yang tepat sesuai dengan anjuran dokter. Dengan kepatuhan ini, obat dapat bekerja dengan efektif untuk menekan virus dan menghambat pertumbuhan virus. Bila kadar obat tidak cukup, maka virus akan bermutasi sehingga kebal dan resisten terhadap obat yang ada. Sehingga kepatuhan merupakan menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pengobatan HIV. Dengan kepatuhan minum obat yang baik, maka replikasi virus HIV dapat ditekan hingga tidak terdeteksi dalam darah. Nah, bila kadar virus HIV sudah tidak terdeteksi dalam darah, maka tidak dapat menularkan HIV kepada pasangannya secara seksual. Nah, hal ini yang dikenal dengan U equals U sama dengan U, undetectable equals untransmissible, atau bahasa Indonesia T sama dengan T, tidak terdeteksi, berarti tidak dapat menularkan HIV. Inilah manfaat dari terapi ARV. Hingga saat ini sudah ada lebih dari 25 juta orang di dunia yang dalam pengobatan ARV. Di Indonesia sendiri ada lebih dari 130.000 orang dengan HIV positif yang telah menerima manfaat ARV sehingga hidup dengan sehat. Ini adalah contoh gambaran dari obat-obat HIV yang ada di Indonesia. Dan biasanya dokter akan memilih 3 dari golongan obat ARV yang ada, dikombinasikan menjadi regimen ARV yang diberikan kepada pasien. Nah, dengan adanya pengobatan ARV, kini HIV bukan lagi penyakit infeksi yang mematikan, tetapi menjadi penyakit infeksi kronis yang dapat dikendalikan dengan obat seperti penyakit kronis lainnya seperti hipertensi maupun penyakit diabetes. Nah, selain sebagai pengobatan, ternyata ARV juga dapat digunakan sebagai obat pencegah HIV. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ARV digunakan oleh mereka yang dengan HIV positif untuk pengobatan HIV. Nah, dengan mereka minum obat secara patuh, virus akan tertekan hingga tidak terdeteksi di dalam darah, sehingga tidak menularkannya kepada pasangannya. Inilah yang disebut dengan U equals U, ataupun treatment as prevention, pengobatan sebagai pencegahan. Nah, apakah obat ARV dapat digunakan pada mereka yang belum terkena HIV? Jawabannya adalah bisa, yaitu dengan yang kita kenal sebagai PrEP dan PrEP. Jadi, obat ARV juga bisa digunakan oleh orang yang HIV negatif sebagai obat pencegahan terhadap HIV yang disebut dengan PrEP dan PrEP. Nah, kita akan sedikit membahas tentang apa itu PrEP dan PrEP. Yang pertama adalah PrEP, Post-Exposure Prophylaxis. Post artinya pasca atau setelah, exposure artinya paparan atau kontak atau berhubungan, profilaksis artinya pencegahan. Jadi ini adalah merupakan sebuah strategi pencegahan HIV di mana seseorang dengan HIV negatif, istilahnya orang yang belum terkena HIV, meminum 3 jenis ARV setelah terpapar ataupun kontak dengan atau kontak dengan HIV dari sebuah kegiatan yang beresiko. Misalnya hubungan seksual tanpa kondom, ataupun berbagi jarum suntik pada saat pemakaian narkoba. Nah, PrEP itu dapat digunakan sebagai pencegahan terhadap resiko. Biasanya digunakan ada 2 jenis. Satu itu adalah oleh mereka yang terpapar karena pekerjaan, misalnya seorang dokter atau perawat tersusuk jarum, ataupun sebagai pencegahan
pada resiko yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Contohnya, pada kontak seksual pada korban pemerkosaan. Nah, PrEP ini menggunakan 3 jenis obat ARV yang harus diberikan kurang dari 72 jam pasca paparan atau kontak terhadap HIV. Nah, obat harus diminum selama 1 bulan atau 28 hari. Nah, dengan PrEP ini akan dapat mampu mengurangi resiko infeksi sebesar 80%. Nah, selanjutnya adalah PrEP atau pre-exposure prophylaxis. Pre atau pra artinya sebelum, exposure atau paparan artinya paparan atau kontak atau berhubungan, prophylaxis artinya pencegahan. PrEP adalah strategi pencegahan HIV di mana orang dengan HIV negatif meminum dua jenis ARV sebelum mereka terpapar atau kontak dengan HIV atau sebelum mereka melakukan sebuah kegiatan yang beresiko terhadap HIV. Nah, PrEP ini agak berbeda dengan kondom karena PrEP bekerja dari dalam sementara kondom dari luar. Ini adalah gambarannya apabila orang sudah meminum PrEP, maka ini adalah gambaran dari dinding permukaan alat kelamin ya. Jadi bila orang sudah minum PrEP, maka di bagian dalam ini sudah banyak obat ARV ya, sehingga ketika HIV masuk, makanya HIV-nya akan berikatan dengan setelah masuk dalam sel CD4, obat-obat ARV-nya akan mengganggu proses produksi ataupun replikasi dari HIV sehingga akhirnya HIV tidak menimbulkan efek pada orang tersebut. Nah, tujuan dari pemberian PrEP adalah mengurangi resiko HIV pada seseorang yang memiliki resiko tinggi terkena HIV atau yang biasa disebut dengan resiko substansial. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penularan HIV di masyarakat. Nah, berikut adalah sasaran pemberian PrEP di Indonesia. Adalah mereka laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki, wanita pekerja seks, transgender, pengguna narkoba suntik, ataupun seseorang yang memiliki pasangan seksual dengan status HIV positif. Nah, apakah cuma mereka? Nah, sebetulnya ada kriteria lebih dari itu. Nah, setiap orang yang memiliki resiko lebih tinggi, memiliki resiko substansial atau memiliki resiko yang lebih tinggi terkena HIV, dapat mengakses PrEP. Nah, contoh resiko substansial adalah satu, mereka memiliki pasangan lebih dari satu. Mereka yang tidak menggunakan kondom secara konsisten, melakukan hubungan seks melalui anal tanpa kondom, pernah terdiagnosis IMS dalam 3 bulan terakhir, pernah menggunakan PrEP sebelumnya ataupun pernah menggunakan PrEP sebelumnya, ataupun memiliki pasangan HIV positif yang belum menggunakan ARV, atau yang tidak teratur menggunakan ARV, atau yang jumlah viralnya belum tersupresi. Nah, PrEP sangat efektif. Jadi dari penelitian dari 18 negara memperlihatkan bahwa PrEP yang mengandung tenofovir dan emtricitabine dapat mencegah infeksi baru hingga 90% apabila diminum secara tepat dan konsisten. Nah, PrEP sendiri tidak memberikan 100% proteksi, namun estimasi dari penelitian adalah bagi mereka yang meminum 7 pil PrEP per minggu setiap harinya memberikan proteksi hingga 99%. Untuk mereka yang meminum 4 pil per minggu atau 4 hari dalam seminggu memberikan proteksi sebesar 96%, dan untuk mereka yang meminum 2 pil PrEP per minggu atau 2 hari dalam 1 minggu itu memiliki estimasi tingkat perlindungan hingga 76%. Nah,
perlu diingat bahwa PrEP tidak dapat mencegah penularan IMS lainnya, sehingga pemakaian kondom masih perlu. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya penurunan pemakaian kondom pada para pengguna PrEP dan juga tidak ada peningkatan jumlah pasangan seksual pada pengguna PrEP. Nah, sehingga layanan PrEP dan layanan IMS itu diharapkan dapat meningkatkan akses layanan HIV ataupun meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan pemeriksaan infeksi menular seksual ataupun HIV di layanan kesehatan. Nah, PrEP juga terbukti sangat aman untuk dikonsumsi, efek sampingnya biasanya ringan dan akan hilang dalam beberapa minggu pertama. PrEP juga terbukti aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, untuk teman-teman transgender, PrEP juga efektif pada teman-teman transgender yang menggunakan terapi hormon afirmasi gender. Selain memiliki resiko substansial, kriteria lainnya untuk dapat mengakses PrEP adalah harus berstatus HIV negatif dan tidak ada kontraindikasi terhadap obat yang digunakan. Nah, apakah PrEP harus dikonsumsi seumur hidup? Nah, PrEP berbeda dengan ARV yang digunakan sebagai pengobatan. Nah, oleh karena itu, durasi pemberian PrEP tergantung pada tingkat resiko seseorang terhadap HIV. Misalnya, seseorang sebelum menikah sering bergonta-ganti pasangan. Namun ketika sudah menikah, dia hanya dengan satu pasangan dan pasangannya HIV negatif, maka PrEP dapat dihentikan dengan syarat tentu saja ketika stop PrEP dia harus mengkonsumsi PrEP hingga hari tertentu setelah paparan seksual terakhir. Nah, apabila suatu saat dia akan menggunakan PrEP lagi, dia harus tes HIV. Nah, bagaimana bila terlupa atau jadwal PrEP terlewatkan? Nah, adalah segera minum kembali, cukup aman apabila minum lebih dari 2 tablet sehari. Nah, bila sering lupa, gunakanlah pengingat peminum PrEP seperti alarm. Ini adalah obat ARV yang digunakan untuk PrEP, di mana di dalamnya terdiri dari 2 kombinasi ARV. Nah, ini adalah regimen PrEP yang ada di Indonesia. Jadi ada yang diberikan secara harian dan ada yang diberikan juga secara kasual atau event driven. Jadi ketika dibutuhkan dia baru meminum PrEP. Nah, ini contohnya orang yang meminum PrEP tiap hari, sehingga kapan jam terekspos atau terpapar HIV atau terpapar kegiatan beresiko terhadap HIV akan mendapatkan pencegahan terhadap resiko penularan HIV. Nah, berikut adalah event driven atau menggunakan PrEP ketika akan melakukan kegiatan yang beresiko, misalnya hubungan seks. Jadi tapi dosis yang 211 ini hanya untuk mereka yang melakukan kontak seksual secara anal, karena pemberian PrEP akan cepat, pemberian PrEP secara oral akan dengan cepat obatnya mencapai jaringan anus, sehingga tidak bisa semua aktivitas seksual ya bisa menggunakan dosis ini. Nah, dosis yang direkomendasikan adalah minum 2 tablet PrEP 2 jam sebelum melakukan hubungan seksual, kemudian 24 jam kemudian dari dosis pertama, pasien minum 1 tablet lagi, kemudian 1 tablet 24 jam dari dosis kedua. Nah, apabila terjadi hubungan seks, maka dia harus minum 1 tablet lagi. Nah, apabila hubungan seksnya terus-menerus, otomatis dia harus minum tiap hari untuk memaksimalkan proteksi. Ini adalah regimen ataupun regimen pemberian PrEP sesuai dengan petunjuk teknis pemberian PrEP dari Kementerian Kesehatan. Nah, bagi teman-teman yang mengakses PrEP di layanan kesehatan, biasanya dokter akan memilih bagaimana dosisnya, bagaimana cara pemberiannya sesuai dengan kategori-kategori yang ada. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa
HIV ada obatnya yang kita kenal sebagai ARV. Terapi ARV pada ODIF, orang dengan HIV positif, dapat berperan sebagai pencegahan penularan HIV kepada pasangannya, karena kita tahu bahwa orang dengan HIV positif apalagi dengan minum ARV dengan patuh, maka kadar virus dalam darah akan tertekan ke level yang tidak terdeteksi sehingga tidak dapat menularkannya kepada pasangannya. Nah, selain itu, ARV juga dapat digunakan oleh mereka dengan HIV negatif sebagai obat pencegahan HIV, yaitu dengan PrEP dan PrEP. Kalau PrEP adalah penggunaan ARV sebelum terpapar. Kalau PrEP adalah penggunaan ARV apabila seseorang sudah terpapar dengan aktivitas yang beresiko tinggi terhadap HIV. Bayangkan semua orang yang sedang berhubungan seks di Indonesia saat ini. Beberapa dari mereka mengidap HIV. Ketika seseorang pertama kali terinfeksi HIV, level virus dalam tubuhnya sangat tinggi dan lebih mudah menular. Inilah mengapa pemeriksaan teratur sangat penting. Memiliki penyakit menular seksual lainnya juga membuat tubuh lebih rentan terkena HIV. Jadi, penting untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh secara berkala. Yuk berkenalan dengan Adam dan Dika. Mereka akan berhubungan seks. Adam tidak tahu bahwa dirinya baru saja terinfeksi HIV, sehingga Dika beresiko. Apabila Adam telah melakukan tes, ia akan dapat melindungi Dika. Dan apabila Adam segera mendapatkan pengobatan, level virus dalam tubuhnya juga akan menurun. Mereka yang menjalani pengobatan HIV yang efektif tidak dapat menularkannya kepada orang lain. Tapi, apa yang terjadi apabila Adam tidak melakukan tes? Apabila mereka menggunakan kondom, maka Dika tidak akan tertular HIV. Dan apabila mereka tidak menggunakan kondom, Dika akan tetap baik-baik saja kalau ia menggunakan PrEP, sebuah pengobatan pencegahan yang dimulai sebelum berhubungan seks untuk memberikan proteksi. Tapi, bagaimana kalau Adam dan Dika tidak melakukan semua itu? Belum terlambat. Dika punya waktu 72 jam untuk mulai menggunakan PrEP darurat, pil pencegahan HIV yang harus diminum selama 4 minggu. Semua ini dapat menghentikan penyebaran HIV. HIV tidak dapat menyebar apabila semua orang memilih setidaknya satu dari pilihan-pilihan ini. Kita dapat mengalahkan HIV apabila kita menyerangnya dari berbagai arah pada saat bersamaan. Testing teratur, penanganan segera, kondom, PrEP, PEP. Inilah cara kita mencapai penularan nol. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada kolega saya, Ngurah dan Betty, yang turut berkontribusi dalam menyusun presentasi ini. Mohon maaf sebelumnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik selama persiapan maupun penyampaian materi. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Waktu dan tempat saya kembali ke MC. Terima kasih. Oke. Wow, luar biasa ya, sangat keren sekali penjelasannya mengenai tentang pengobatan dan beberapa hal yang sudah dijelaskan tentang pengobatan HIV ini. Saya berharap teman-teman dapat menerima atau mendapatkan ide baru sehingga kita bisa memahami makna-makna yang tadi sudah dijelaskan. Terima kasih banyak kepada Dr. Henry sudah menjadi narasumber. Baiklah, hari ini teman-teman tuli dan teman-teman dengar, adakah ingin ditanyakan bisa menggunakan chat atau raise hand. Dan jika merasa pertanyaannya agak sensitif, bisa langsung bertanya kepada admin Q&A secara privasi, sehingga namanya tidak terlihat. Adakah pertanyaan? Jika ada pertanyaan untuk Dr. Maruli atau untuk Dr. Baiklah, kepada Dr. Stella, kepada Stella. Jadi pertanyaan bagaimana tentang penjual-penjual yang menggunakan HIV,
Ada pertanyaan untuk Dokter Maruli. Siap? Pertanyaannya dikatakan bahwa selamat malam Dokter Maruli. Saya ingin bertanya, dulu sekali pernah ada berita bahwa seorang penjual buah-buahan, beliau terkena penyakit HIV dan itu dikarenakan pada saat proses pemotongan buah dan akan ada darah yang keluar. Lalu bagaimana dengan buah-buah tersebut jika ada orang yang membelinya lalu memakannya? Apakah berita itu merupakan berita hoax atau berita fakta? Bagaimana menurut Dokter Marwi? Terima kasih. Terima kasih. Saya akan menjawab itu adalah berita hoax ya. Karena virus HIV tidak hidup di luar tubuh ya. Jadi tidak hidup di luar tubuh. Jadi kalau dia di luar tubuh dia akan otomatis mati. Kalaupun tertelan akan mati di dalam enzim dalam tubuh kita ya. Jadi tidak akan terjadi penularan, kalaupun kita memakan ada percikan darah atau ada bekas darah di dalam buah tersebut. Tidak akan terjadi penularan karena itu tidak masuk ke dalam aliran darah kita. Demikian jawaban saya. Baik, terima kasih. Apakah sudah memahami jawabannya? Baiklah, selanjutnya kepada Stella, silahkan dipersilahkan untuk bertanya. Oke, maaf, bertanya Stella kepada siapakah? Dan apakah perekaman pertanyaannya tidak masalah kepada Stella? Oh, tidak masalah, kata Stella. Silakan menyatakan pertanyaannya. Baiklah, apakah juru bahasa saya melihat saya? Ya, baik. Saya ingin bertanya, tadi saya sudah melihat presentasinya mengenai bagaimana cara menularkan HIV, sebetulnya proses HIV ini. Ada menggunakan oral, cara seksual, lalu aktivitas seksual, lalu hal-hal lain seperti itu. Handjob, lalu bagaimana dengan handjob itu? Apakah tetap bisa menularkan atau tidak? Itu saja pertanyaan saya. Baik, saya akan jelaskan mengenai handjob atau oral sex ya. Untuk HIV kecil kemungkinan ditularkan ya, kecuali kalau orang tersebut memiliki ada luka ya, ada luka terbuka. Jadi sebetulnya tidak disarankan untuk melakukan oral sex atau handjob dengan lagi dalam keadaan ada luka terbuka ya, itu akan memungkinkan akan terjadi penularan ya. Tapi selagi tidak ada luka terbuka, kemungkinan terpapar akan kecil sekali ya. Tidak ada penularan kalau tidak ada luka sama sekali ya. Oke, terima kasih. Saya jadi sudah jelas. Oke, terima kasih tadi dari penjelasannya dokter, jadi sudah jelas ya untuk Stella. Mungkin akan dipanggil lagi untuk Panji. Dipersilakan. Terima kasih. Oh,
Boleh izin untuk direkam pertanyaannya? Mau dilanjutkan atau tidak perlu untuk direkam? Panji, apakah ini boleh direkam atau stop saja? Oh ya, kalau dari aku sih nggak apa-apa. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Silakan untuk Panji bisa melakukan pertanyaannya. Terima kasih kepada dua narasumber tadi yang sudah presentasi, yang tentang judulnya HIV, dan itu tadi materinya sangat dalam ya. Dan ada yang aku ingin tanyakan kepada kedua narasumber kita. Yang pertama, ada isu di Bandung, ternyata di kota itu banyak yang tertular HIV, banyak yang positif HIV. Terus kemudian yang kedua, kalau nggak salah di Surabaya juga. Dan bagaimana sih cara kita melihat orang yang punya riwayat HIV? Mungkin kalau bayangan ketika nanti kalau aku nanti pacaran atau nanti aku pisah, kemudian ketika aku menikah, terus menghubungan seksual, dan aku nggak tahu pasanganku apakah sebelumnya dia punya riwayat HIV atau tidak. Bagaimana untuk mengetahui itu? Terus yang kemudian yang pertanyaan yang kedua, seberapa efektifnya penggunaan kondom untuk pencegahan HIV? Bagaimana kalau ketika menggunakan kondom itu ternyata kondomnya bocor? Apakah itu juga bisa langsung menular atau bagaimana, dok? Terima kasih. Oke. Silakan, dok. Dr. Henry. Pertanyaan kepada saya ya. Tadi yang pertama apa, mohon maaf? Oke. Pertama, bagaimana kita dapat mengetahui kalau orang itu punya riwayat, dia punya riwayat sakit HIV. Karena mungkin aku nanti akan bayanganku, nanti aku punya pacar, atau pacarku akan diam aja. Kemudian kita ada rencana untuk melakukan hubungan seksual, tapi kan aku nggak tahu kalau pas lagi mau berhubungan itu dia sudah punya riwayat HIV atau tidak. Bagaimana kita mengetahuinya itu? Karena terus ada isu juga kan yang di Bandung tuh banyak sekali mahasiswa yang dia terinfeksi HIV. Seperti itu sih, dok. Baik. Kalau untuk mengetahui ciri-ciri fisik seseorang terkena HIV itu tidak ada. Jadi salah satu cara seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Maruli untuk mengetahui orang berstatus HIV positif atau negatif adalah dengan pemeriksaan HIV di layanan kesehatan. Nah, bahkan pada siap. Bahkan pada HIV stadium lanjut seperti AIDS yang penurunan berat badan, ada infeksi jamur di mulut, itu juga bisa didapatkan pada kondisi penyakit lain. Sehingga untuk tahu seseorang itu HIV positif atau negatif adalah dengan pemeriksaan HIV di layanan kesehatan. Kira-kira begitu ya, Dr. Maruli? Tapi bayanganku, bagaimana ketika nanti aku punya pasangan, tapi pasanganku tidak jujur, gitu, gimana ya, dok? Jadi dia tidak mau terbuka ketika kita mau melakukan hubungan. Nah, biasanya kalau dengan pasangan sebelum tes HIV,
sangat dianjurkan untuk mengajak pasangan ke layanan untuk melakukan tes HIV bersama. Nah, biasanya di layanan menyediakan konseling berpasangan, jadi akan dijelaskan tentang manfaat dari pemeriksaan, manfaat dari resiko, dan lain sebagainya, seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Dr. Maruli. Sehingga antara masing-masing pasangan akan terbuka dan tentu saja bisa sama-sama menikmati hubungan seksual yang positif. Oke, mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan kedua, Dok. Sudah dipahami tadi. Boleh diulang pertanyaan keduanya? Berapa efektifkah penggunaan kondom untuk pencegahan HIV? Dan bagaimana kalau kondom bocor? Apakah akan langsung bisa menularkan? Ya. Kondom sangat efektif untuk mencegah HIV apabila digunakan secara benar dan tepat ya, dan konsisten. Jadi menggunakan kondom dengan setiap pasangan seksualnya di setiap aktivitas seksualnya. Nah, apabila kondom bocor, sebenarnya ada metode pencegahan lain yang namanya PrP, yang tadi kan terpapar. Sehingga mereka mengakses layanan kesehatan untuk meminta ARV pencegahan yang harus diminum 72 jam sebelum setelah terpapar memang. Oh ya, siap. Terima kasih sudah penjelasannya, Dok. Wah, keren sekali. Bagus untuk kedepannya nanti. Oke, mungkin sudah dipahami juga ya sama Panji. Nah, mungkin kita untuk pertanyaan selanjutnya kepada Rustam mau bertanya. Halo. Oh, mau maaf, namanya Utami. Silakan Utami. Utami. Oke, Utami mau bertanya, silakan. Utami mau bertanya, silakan. Oke, saya mau bertanya kepada Dr. Maruli. Mohon maaf ya. Jadi saya ulang, saya mau tanya kepada Dr. Maruli, ketika pacaran terus melakukan hubungan seksual, terus ketika berpacaran melakukan hubungan seksual, dia menggunakan kondom. Dan ternyata memang pengaruh ke kesehatan juga ya, ada kepuasan juga, dan kemudian lama-lama karena sering melakukan hubungan seksual, saya merasa kok vagina saya jadi melonggar. Jadi vagina saya membesar dan seperti rasanya tuh panas. Terus kemudian saya Google apakah itu bermasalah atau tidak. Mungkin bisa dibantu sama dokter apakah itu bermasalah. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya kepada Dr. Henry. Bagi orang yang terpapar HIV, dia merasakan pusing,
merasa seperti melayang perasaannya. Oke, mohon maaf. Jadi karena penggunaan obat ARV itu, dia merasa melayang, seperti bermimpi. Apakah benar itu ada efeknya seperti itu? Oke. Boleh dijawab, silakan Dok. Terima kasih. Saya akan jawab pertanyaannya. Jadi seperti kampanye saya tadi, setiap kita yang pernah melakukan kegiatan berisiko, baik secara seksual, jadi wajib ya berisiko itu maksudnya kita tidak tahu pasangan kita itu ada infeksi HIV atau infeksi menular seksual. Ya, itu namanya berisiko karena kita tidak tahu pasangan kita itu apakah dia terinfeksi HIV atau infeksi menular seksual yang lain. Jadi itu namanya berisiko karena kita tidak tahu pasangan seksual kita ada terinfeksi HIV atau IMS, infeksi menular seksual. Itu namanya berisiko. Jadi kalau berisiko wajib pemeriksaan HIV ya. Wajib memeriksakan HIV-nya. Kemudian kenapa wajib memeriksakan? Karena kita tidak tahu sebelumnya pasangan kita itu terinfeksi apa tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah ada keluhan di dalam organ seksual kita, kalau ada keluhan itu akan segera kita periksakan baik IMS, infeksi menular seksual maupun HIV-nya ya. Kalau ada keluhan di organ seksual kita ya. Jadi kita harus segera melakukan pemeriksaan. Karena kalau sudah ada keluhan seperti itu berarti ada sesuatu yang harus kita segera periksakan ya. Dan juga tadi jangan lupa kalau kita pasangan kita tidak mengetahui statusnya dia HIV positif apa negatif, atau ada dia penyakit infeksi menular seksual, jadi kita juga wajib memeriksakan ya, itu namanya berisiko. Tapi kalau tidak ada keluhan, itu namanya tidak ada berisiko, atau statusnya HIV-nya negatif, atau penyakit kelamin, atau infeksi menular seksualnya juga negatif, itu tidak beresiko ya. Begitu jawaban saya. Berikutnya, pertanyaan kedua kepada Dr. Henry. Ya, mengenai efek samping ARV yang setelah dikonsumsi kepala terasa pusing gitu ya. Nah, jadi memang ada jenis ARV yang ketika dikonsumsi salah satu efek sampingnya adalah pusing ataupun seperti bermimpi dan sebagainya. Namun efek samping tersebut biasanya adalah sementara dan seiring dengan waktu tubuh akan mampu beradaptasi untuk memetabolisme obat tersebut. Biasa dalam hitungan beberapa minggu efek sampingnya akan hilang. Nah, pasien biasanya kita anjurkan untuk tetap konsisten dan patuh mengkonsumsi ARV sehingga tujuan dari penekanan replikasi HIV dapat tercapai sehingga kadar virus dalam darah akan menjadi undetectable dan tidak dapat ditularkan kepada pasangannya. Begitu. Nah, namun apabila efek sampingnya tidak dapat hilang dengan sendirinya oleh proses di tubuh, maka biasanya pasien akan dianjurkan ke dokter untuk diperiksa dan untuk digantikan obat lain yang lebih dapat diadaptasi, lebih dapat ditoleransi oleh tubuh. Kira-kira menjawab ya? Baiklah, kepada Utami, sudah dokter? Apakah sudah selesai jawabannya? Ya, sudah.
Maaf. Berarti untuk Utami, karena sinyalnya tidak terlalu baik ya, sepertinya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang ada di chat, di kolom chat. Untuk Dokter Maruli, ada pertanyaan di kolom chat menyatakan bahwa Dokter Maruli, jika pasangan kita, sebentar, atau sama dengan memilih untuk melindungi dirinya sendiri, apakah saya ulang ya, Dokter Maruli, jika pasangan kita sama-sama bagaimana cara melindungi dan pilihan seperti apa yang terbaik harus dipilih? Menurut Dokter Maruli, bagaimana? Bisakah tolong dijelaskan lebih dalam? Sama-sama ya, sama-sama tidak terdeteksi berarti ya. Sama-sama tidak terdeteksi, itu tidak lagi terjadi penularan ya. Kalau virus tidak cukup atau tidak terdeteksi, itu tidak terjadi lagi penularan. Dalam hal ini kita katakan HIV-nya ya, bukan berarti IMS atau infeksi menular seksual termasuk ya. Yang saya maksudkan di sini tidak terdeteksi adalah virus HIV, bukan infeksi menular seksual. Jadi tetap harus waspada tentang infeksi menular seksual. Karena orang yang sudah tidak terdeteksi sekalipun bisa tetap tertular infeksi menular seksual. Ya. Jadi biar sama-sama tidak terdeteksi atau undetectable, itu kita harus tetap waspada dengan infeksi menular seksual. HIV-nya memang tidak tertular, tapi kita harus mencegah juga infeksi menular seksual atau penyakit-penyakit yang lain. Ya. Terima kasih. Baik. Lalu untuk pertanyaan kepada Dokter Maruli kembali, ada pertanyaan kembali kepada Dokter Maruli. Selamat malam, Dokter. Kita banyak sekali menjelaskan, dokter tadi sudah banyak menjelaskan mengenai beberapa hal. Nah, saya izin bagaimana untuk HIV atau kita bilang HIV/AIDS lebih mudah menular kepada perempuan katanya daripada laki-laki. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Baik, sebetulnya tidak ada seperti itu ya. Jadi semua sama-sama beresiko ya. Semua sama-sama baik laki-laki, baik perempuan. Jadi bukan berarti perempuan lebih beresiko atau lebih mudah, tapi siapapun yang melakukan kegiatan berisiko, baik laki-laki maupun perempuan, ya, itu sama terpaparnya sama, ya, sama. Jadi tidak memilih jenis kelamin. Terinfeksi HIV tidak memilih jenis kelamin. Kalau seseorang terinfeksi HIV, tentu ada pasangannya yang menularkan, ya. Jadi tidak secara otomatis data tanpa ada jalannya. Jadi berarti kita terinfeksi HIV harus ada salah satu pasangan kita yang terinfeksi HIV ya, atau penyakit seksual yang lainnya. Jadi kalau misalnya sama-sama tidak ada yang terinfeksi HIV atau infeksi menular seksual, tentu tidak akan terjadi penularan ya. Tidak akan terjadi penularan kalau salah satu kedua pasangan tersebut tidak ada HIV-nya atau infeksi menular seksual. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, HIV tidak mengenal jenis kelamin atau mengenal gender tertentu untuk diinfeksinya, ya. Jadi resikonya sama, laki-laki dan perempuan sama. Sama-sama presentasinya untuk terinfeksi HIV.
Oke, selanjutnya ada pertanyaan untuk Dokter Gigi Maruli kembali. Dokter Gigi Maruli kembali. Ada seseorang, orang ini teman saya. Nah, saat dulu sekali teman saya ini ingin sekali menikah. Lalu mencoba untuk melihat dan melakukan tes. Melakukan beberapa tes, ternyata laki-laki tersebut tidak mengakui atau tidak menyatakan bahwa atau tidak jujur mengenai bahwa laki-laki tersebut sering melakukan hubungan seksual terhadap perempuan yang lain. Nah, lalu apakah proses penelitian ini, lalu sebelum menikah, itu tes yang dilakukan sebelum menikah. Tes dilakukan di sebuah puskesmas, ternyata ada penyakit IMS. Lalu kira-kira, sebentar saya baca dulu. Lalu kira-kira harusnya cara menyikapinya seperti apa, dokter? Apakah tetap melakukan pernikahan, tetapi lelaki tersebut tidak boleh melakukan hubungan seksual pada saat pernikahan tersebut nantinya? Karena kan ingin memiliki keturunan. Bagaimana? Atau solusi lainnya adalah menggunakan bayi tabung supaya tidak ada resiko HIV. Baik, jadi memang kalau suatu pasangan memang harus saling jujur ya, harus jujur dan bertanggung jawab kepada pasangannya, karena kalau seseorang yang terinfeksi HIV terus menularkan ke pasangannya kan sama saja kita mencelakain orang lain. Kita tahu kita HIV atau memiliki penyakit menular seksual, tapi kita tidak jujur, itu sama artinya kita mencelakakan pasangan kita. Tentu hal itu tidak ada yang mau seperti itu ya. Jadi memang harus jujur di awal pernikahan, harus jujur, harus mau memeriksakan kesehatannya ya. Kalau untuk pencegahan tadi sudah dijelaskan, mencegahnya bisa dengan memakai kondom ya. Saat melakukan hubungan seksual menggunakan kondom, bisa menggunakan kondom, atau seperti yang kata Dr. Henry tadi, bisa menggunakan obat ARV juga bagi yang sudah HIV positif, salah satu pasangannya bisa menggunakan obat HIV atau ARV untuk mencegah pasangannya juga tidak tertular ya. Kalau kemungkinan untuk pasangan yang HIV ya, yang pasangan yang HIV baik salah satu yang positif atau kedua-duanya positif, bisa tetap memiliki keturunan ya, bisa tetap memiliki anak asalkan kedua orang tersebut, kalau misalnya keduanya HIV positif, akan ditemukan dulu, akan diobati dulu sampai HIV-nya itu tidak terdeteksi di dalam darah, virusnya tidak terdeteksi, maka itu tidak akan menularkan ke anaknya ya. Jadi kalau sama saja seperti kalau misalnya memiliki bayi tabung itu kan harus juga pemeriksaan HIV juga ya. Jadi harus diperiksa dulu suaminya atau istrinya HIV positif apa tidak gitu ya. Dan kalau HIV positif, kalau suaminya salah satu, kalau masih tidak terdeteksi tentu tidak dianjurkan ya untuk bayi tabung ya. Untuk bayi tabung kalau masih salah satu yang HIV positif masih terdeteksi tidak dianjurkan ya. Jadi harus diprogram sampai kalau misalnya kedua pasangan tersebut kalau sama-sama HIV positif, kalau sudah tidak terdeteksi bisa memiliki anak tanpa tertular HIV. Kalau salah satu yang positif ya, yang positif tersebut harus juga memeriksakan
memeriksakan sampai virus HIV-nya tidak terdeteksi, ya. Karena kalau penularan ke anak itu hanya ditularkan dari ibu yang positif. Jadi kalau suaminya positif misalnya, istrinya negatif, itu tidak akan menularkan karena yang ditularkan itu dari ibu, ya, bukan dari suami, ya. Tentu suami bisa menularkan ke istri kalau si suami misalnya yang positif, istrinya negatif, bisa menularkan kalau suaminya masih tidak terdeteksi, ya, masih terdeteksi. Tapi kalau sudah tidak terdeteksi, itu artinya istrinya tidak lagi ditularkan oleh suami tersebut. Jadi bisa memiliki anak yang sehat. Terima kasih. Baik, apakah sudah paham ya jawaban yang telah diberikan Dr. Maruli? Lalu ada pertanyaan lagi dari peserta mengenai, halo, Dr. Gigi Maruli dan Dr. Henry. Terima kasih atas paparannya, yang sudah diberikan. Lalu bagaimana dengan STEM, pemberian STEM itu untuk obat yang terpapar, untuk orang-orang yang terpapar HIV/AIDS. Apakah ARV ini termasuk yang bisa diberikan di Indonesia? Lalu, apakah termasuk sudah diberikan di Indonesia? Selain itu, apakah sudah diberikan kepada mereka yang belum terpapar virus? Stem cell yang ditanyakan. Ayo, Dr. Henry. Oke, saya baik. Jadi yang ditanyakan adalah apakah stem cell dapat digunakan sebagai terapi HIV, ya. Obat antivirus terhadap HIV. Stem cell belum ada penelitian menunjukkan bahwa stem cell dapat digunakan sebagai terapi HIV. Jadi mekanisme kerja ARV adalah menekan si virus untuk bertumbuh atau berkembang biak dalam sel CD4. Nah, oleh karena si virus tertekan, makanya kan si virus tidak bisa berkembang biak, sehingga sel CD4 akan kembali tidak dirusak dan akan tumbuh, dan kemudian sistem imunnya akan pulih kembali. Jadi itulah salah satu terapi yang ada untuk pengobatan HIV di Indonesia dan di dunia bahkannya, seperti itu. Jadi mungkin itu salah satu hoax, ya. Ya, saya tambahkan sedikit untuk pengobatan HIV, khususnya di Indonesia, kita baru hanya menggunakan ARV, ya. Jadi untuk stem cell kita belum ada penelitian atau belum ada di Indonesia, ya, untuk pengobatan HIV. Pengobatan HIV di sini maksudnya adalah untuk menekan virus tersebut sampai tidak terdeteksi di dalam darah. Itulah fungsinya ARV, seperti yang Dr. Henry sudah jelaskan tadi. Kalau kita tidak menggunakan ARV, tentu virus itu akan kembali bertambah replikasi atau bertambah banyak kembali. Jadi untuk saat ini yang digunakan untuk pengobatan HIV adalah masih ARV atau antiretroviral. Oh ya,
Terima kasih semuanya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari peserta ya, tunggu sebentar. Pertanyaan untuk dokter, misalnya kalau pasangan mau mau pemeriksaan apakah dia positif HIV atau tidak, apakah bisa memanipulasi hasil tes? Contohnya, ketika dia positif, tapi bisa direkayasa menjadi hasilnya negatif. Jadi pertanyaannya seperti itu, Dok. Tentu tidak bisa ya, tidak bisa direkayasa, tidak bisa direkayasa. Masa kita tidak akan pernah merekayasa hasil tes ya. Jadi walaupun misalnya karena ada ya masalah-masalah di pemeriksaan itu, jadi kita harus selalu pastikan ya, kita konfirmasi ulang sampai benar-benar hasilnya itu akurat. Jadi dalam pemeriksaan itu tidak ada pemeriksaan yang bisa dimanipulasi. Kita tidak akan pernah melakukan hasil tes yang manipulasi. Jadi harus sesuai dengan, kita harus bertanggung jawab terhadap hasil pemeriksaan. Jadi laboratorium juga harus bertanggung jawab. Ada dokter penanggung jawabnya. Jadi kalau memang reaktif atau positif, harus dinyatakan positif. Ya, jadi nggak boleh nyatakan positif jadi negatif atau negatif jadi positif, tidak ada seperti itu ya. Karena ini tanggung jawab, karena ini masalah penyakit ya, masalah virus gitu ya. Jadi nggak ada manipulatif, kita tidak bisa dimanipulatif, harus di sini harus ada pertanggungjawaban ya. Begitu. Oke. Jadi untuk yang bertanya sudah paham ya pertanyaannya tadi? Ada peserta yang bertanya lagi, namanya Andrew. Memang perempuan lebih rentan dibanding jadi anatomi perempuan sifatnya resepien, jadi penerima. Jadi perempuan yang menerima dan dia mempunyai resiko, perempuan lebih beresiko tinggi tertular dibanding dengan laki-laki. Itu pendapat saya. Tapi kalau memang ada pendapat lain, silakan, mungkin bisa lebih dijelaskan sama dokter. Saya jelaskan sedikit ya. Perempuan yang negatif ya, yang tidak HIV atau tidak IMS, tentu pasangannya kalau pasangannya yang HIV negatif juga tidak akan terjadi penularan. Ya, tidak akan terjadi penularan. Tapi kalau perempuan yang HIV negatif, pasangannya yang HIV positif, ya kemungkinan tertular pasti ada, gitu kan. Jadi bukan berarti si perempuan itu berisiko. Memang berisiko karena pasangannya positif, gitu ya. Jadi kalau misalnya seorang perempuan negatif, suaminya atau pasangannya negatif, ya tertular HIV dari mana? Kan nggak ada kan? Tidak akan ada terjadi penularan. Jadi harus ada salah satu yang HIV positif, ya. Salah satu HIV positif. Itu pun kalau HIV positif, kalau dia sudah tidak terdeteksi, itu artinya tidak lagi bisa menularkan HIV ke pasangannya. Jadi pendapat seperti itu pendapat saya ya.
Itu pendapat saya, dan memang sudah dibuktikan bahwasanya orang yang HIV negatif, kalau pasangannya positif, ya kemungkinan terpapar HIV ya ada, karena pasangannya memang positif. Tapi kalau sama-sama negatif, tidak akan terjadi penularan HIV maupun IMS, atau infeksi menular seksual. Oke, jadi sudah dipahami ya tadi penjelasan. Mungkin masih ada pertanyaan terakhir satu orang ya. Pertanyaan untuk Dr. Henry. Selamat malam. Saya pernah membaca di internet tentang berita kalau sunat jadi yang tadi yang tentang sirkumensis untuk laki-laki itu apakah dapat mengurangi resiko penularan HIV? Jadi yang tadi sunat itu atau sirkumsimesis itu bisa mengurangi penularan HIV. Apakah itu betul atau apakah itu fakta atau bukan? Ya, sunat medis pada pria memang merupakan salah satu pencegahan secara medis ya terhadap HIV. Jadi orang yang tidak sunat mempunyai resiko lebih tinggi untuk terkena IMS, lainnya selain HIV. Nah, kita tahu kalau IMS itu menjadi salah satu pintu masuk untuk HIV. Nah, orang yang memiliki IMS memiliki resiko 3-5 kali lipat lebih tinggi ya terkena HIV apabila melakukan hubungan seks tanpa kondom. Kira-kira seperti itu. Kira-kira jelas? Oke. Siap. Mungkin karena waktunya sudah habis dan sudah jam 9:55 ya. Mungkin panitia bisa membantu. Ada pertanyaan lagi dari Nana, apakah untuk perempuan yang HIV melakukan hubungan seksual dengan laki-laki, apakah bisa merasakan, apakah laki-laki itu bisa menjadi carrier, pembawa HIV? Mohon izin saya minta diulang lagi ya. Jadi, dokter, apakah mungkin kalau perempuan yang positif HIV, terus kemudian melakukan hubungan seksual dengan laki-laki, dengan laki-laki itu bisa menjadi karier? Tapi laki-laki itu tidak terinfeksi HIV, jadi dia hanya sebagai pembawa karier doang. Baik, saya akan jawab ya. Jadi kalau misalnya perempuannya positif HIV ya, terus pasangannya negatif, apakah laki-laki tersebut bisa
bawa karir. Tentu kalau laki-lakinya tidak tertular dari pasangannya, tentu dia tidak akan bisa menularkan HIV karena dia tetap negatif, ya. Karena dia tetap negatif, karena dia kemungkinan si pasangannya yang perempuan sudah tidak terdeteksi, sehingga laki-laki juga tidak tertular dari istrinya, dari pasangannya. Tentu laki-laki tidak akan membawa karir kemanapun gitu ya. Maksudnya membawa karir itu menularkan ke orang lain atau ke keturunannya gitu ya. Karena dia tetap negatif. Karena kalau dia negatif tidak akan bisa menularkan. Kalau negatif HIV terus mau ditularkan apa? Kan nggak ada yang mau ditularkan ya. Kalau negatif, kecuali kalau dia positif baru bisa menularkan ke orang lain. Iya. Oke, terima kasih penjelasannya. Gimana untuk peserta? Ada pertanyaan? Ada yang bertanya untuk berapa harga pil yang tadi PrEP atau PF? Yang PrEP. Ya, jadi kalau untuk PrEP itu masih program percontohan, jadi memang tidak tersedia secara luas ya di seluruh Indonesia, hanya beberapa kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, biasanya diakses secara gratis di puskesmas yang menjalankan program PrEP. Nah, untuk PrEP sendiri memang terbatas, biasanya hanya ada di rumah sakit tertentu, biasanya rumah sakit pemerintah di kota-kota besar. Memang kendaraan di ketersediaan obat sih, kalau di Indonesia ya. Untuk harga obatnya sih gratis ya. Ya, kalau kita mengakses ke layanan pemerintah yang menyediakan PrEP sama PrEP. Oke, sudah dijawab pertanyaannya. Nah, masih ada peserta pertanyaan untuk kepada Dr. Maruli. Untuk penularan HIV berdasarkan ESSE, jika dikatakan hand job ada resiko penularan virus HIV, itu lewat mana ya? HIV-nya dari mana ya? Cara penularannya itu. Untuk pengertian hand job ini sepertinya apa ya maksudnya ya? Hand job itu apa secara oral seksual? Itu maksudnya ya? Yang hand job itu kan oral seksual ya? Iya. Kita akan jawab untuk dari tangan, Dok. Hand job dengan tangan. Dengan tangan ya, bukan oral seksual ya. Masturbasi ya, masturbasi dibantu. Masturbasi tentu tidak ada penularan. Saya pikir tadi hand job itu saya suka bingung antara hand job dengan oral seksual ya. Jadi kalau hand job memang tidak ada, karena ada penularan HIV ya. Yang saya maksudkan hand job tadi saya pikir oral seksual ya, oral seksual. Kalau hand job ya seperti masturbasi ya tidak ada penularan HIV ya. Kalau menurut ESSE ya. Saya jelaskan dulu sini ada namanya ESSE. Kalau ESSE itu kan ada prinsip penularan ya, ada 4 prinsip penularan, yaitu ESSE dikatakan ESSE itu pertama itu exit, kemudian survive, kemudian sufficient, virusnya cukup, dan kemudian enter ya. Enter itu kemudian yang dikatakan ESSE, prinsip penularan. Jadi salah satu dari prinsip penularan ini tidak terpenuhi gitu ya. Kalau salah satu tidak terpenuhi tidak akan terjadi penularan. Jadi kalau hand job itu tidak akan memenuhi satu persyaratan apapun,
Jadi tidak akan terjadi penularan. Baik, terima kasih untuk peserta yang bertanya. Dari Aan juga ada bertanya, mengapa pemberian PEP di Indonesia masih belum meluas sama sekali. Lalu aturannya seperti apa untuk kesehatan, dari Kementerian Kesehatan seperti apa, dan supaya mempermudah pemberian sehingga risiko penularan dapat diturunkan. Lalu bagaimana cara medis? Lalu bagaimana cara medis pada kasus hubungan seksual yang menggunakan PEP yang terjadi? Lalu yang diprioritaskan seperti apa? Resiko-resikonya seperti apa? Prioritas seperti apa? Resiko pada paparan seksual kasual, padahal resiko akan tetap tinggi saat tidak diberikan profilaksik. Kalau tidak diberikan profilaksik. Oke. Dari Mas Aan ya pertanyaan ini, memang pemberian PrEP di Indonesia belum menjadi sesuatu yang rutin dilakukan ya. Pertama, karena memang obat yang digunakan sama dengan obat yang digunakan untuk terapi, sehingga pertama mungkin alasan ketersediaan ataupun kesulitan dalam administrasi pemberian ARV untuk pencegahannya, terutama yang pasca pajanan. Yang kedua, mungkin juga banyak yang tidak aware terhadap adanya PEP itu sendiri. Itu bahkan di tenaga kesehatan sendiri banyak yang tidak aware terhadap adanya pencegahan pasca pajanan. Itu mungkin bisa menjawab ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mungkin advokasi ataupun pemberian edukasi seluas-luasnya bahwa ada loh metode pencegahan pasca pajanan seperti PEP ini. Baik, saya lalu memanggil ada yang raise hand, yaitu bernama Lau, dengar tapi isyarat. Silahkan. Halo. Terima kasih atas kesempatannya telah diberikan kepada saya. Nama isyarat saya Laura. Saya dengar tapi isyarat, tapi saya sebenarnya seorang tuli. Saya ingin bertanya, tadi paparan yang telah dijelaskan, HIV positif, dan sebagainya. Nah, saya berpikir bahwa saya pernah membaca suatu buku menyatakan bahwa laki-laki atau perempuan dan perempuan yang dimana mereka homoseksual, lalu mereka berhubungan seksual, resikonya jauh lebih tinggi pernyataannya. Nah, sedangkan tadi dari diskusi-diskusi yang ada, pernyataannya bahwa perempuan itu resiko lebih tinggi sebetulnya. Nah, yang mana? Karena penelitian yang benar itu yang mana sebetulnya? Apakah homoseksual atau kita bilang gay, lesbian, atau selebihnya, dan resikonya jauh lebih tinggi yang seperti apa? Lalu, untuk homoseksual, resiko lebih tinggi itu kalau dibandingkan dengan hetero, mana yang lebih beresiko kalau kita bandingkan? Saya penasaran akan hal tersebut. Terima kasih banyak. Ya, saya akan jelaskan kembali ya. Jadi yang beresiko tadi ya. Jadi kalau sama-sama negatif tentu tidak akan ada terjadi penularan ya. Baik secara heteroseksual, baik juga secara homoseksual. Jadi harus ada salah satu dari pasangan tersebut ya. Satu pasangan tersebut yang HIV positif. Itu pun kalau yang HIV positif itu
masih terdeteksi. Tapi kalau tidak terdeteksi, tetap tidak terjadi penularan. Ya, jadi nggak ada yang lebih, maksudnya lebih perempuan lebih beresiko daripada laki-laki, sama sekali tidak ada istilah seperti itu. Jadi semua punya beresiko gitu ya. Jadi kalau presentasenya perempuan lebih beresiko daripada laki-laki, ya kalau misalnya sama-sama negatif, tentu kan tidak ada penularan. Tapi kalau misalnya salah satu dari pasangan tersebut ada salah satu positif, ya itu akan terjadi menularkan baik dari perempuan ke laki-laki atau dari laki-laki ke perempuan. Kalau misalnya perempuannya yang positif, laki-lakinya yang negatif, tentu yang perempuan bisa menularkan ke laki-laki, ya, gitu ya. Jadi, tapi kalau misalnya yang positif itu laki-laki, yang negatif perempuan, tentu yang menularkan kan yang positif berarti ya. Tapi kalau sama-sama negatif, tidak akan terjadi penularan. Jadi presentasinya itu kita tidak bisa menentukan ya. Presentasinya lebih beresiko perempuan daripada laki-laki. Ya, siapa dulu yang terinfeksi, laki-laki apa perempuan? Ya, kalau laki-laki sama laki-laki, siapa dulu yang positif? Yang positif tentu yang menularkan ke yang negatif. Jadi kalau presentasi perempuan lebih terinfeksi, lebih gampang terinfeksi, sepertinya tidak ya, karena itu kalau terinfeksi itu kan ada jalannya ya. Salah satu pasangannya harus terinfeksi positif baru bisa menularkan. Kalau sama-sama negatif tidak akan terjadi penularan. Ya. Baik, lalu kedua kesempatannya, pertanyaan kedua adalah saya penasaran kembali mengenai, kita sudah berdiskusi tentang, saya ingin menanyakan beberapa hal. Contohnya seperti ini, saya mau berhubungan seksual. Lalu saya tanya ke orang tersebut, apakah kamu HIV positif atau negatif? Saya bertanya kepada orang itu. Nah, bagaimana saya bertanyanya sehingga orang tersebut tidak sakit hati? Apa yang harus saya tanyakan? Cara lebih halus untuk menanyakan orang tersebut apakah dia HIV positif atau negatif. Menjawabnya begini, jadi kalau secara halus ya tergantung relasi kita dengan seseorang ya. Kita mau melakukan hubungan seksual tentu harus dengan persetujuan ya. Kalau tidak ada persetujuan itu namanya pemerkosaan ya. Jadi kalau misalnya ada yang melakukan hubungan seksual harus dengan kesepakatan bersama. Jadi kalau tidak ada kesepakatan bersama itu namanya pemerkosaan ya. Jadi memang harus jelas-jelas juga ditanyakan juga ya, harus bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya ya itu sesuatu pertanyaan yang bagus ya gitu ya, karena kita juga perlu melindungi diri kita juga ya. Bagaimana kedekatan kita dengan pasangan kita atau pasangan seksual kita, kita kan nggak mungkin berhubungan seksual tanpa tanpa pendekatan dulu, ujuk-ujuk langsung melakukan hubungan seksual gitu kan, harus ada kesepakatan dulu ya. Jadi nggak apa-apa ditanyakan apakah kamu ada penyakit tertentu atau HIV atau penyakit infeksi menular seksual, itu bisa ditanyakan kepada pasangan kita ya, pasangan seksual kita. Baiklah, terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Laura telah bertanya. Baik, sama-sama. Selanjutnya, oke, hari ini kita mau menutup, setelah menutup acara diskusi kita bersama maupun pertanyaan-pertanyaan. Nanti jika ada pertanyaan bisa membuat di grup, nanti akan jawabannya menyusul. Mohon maaf sekali karena waktunya sangat sedikit atau sangat mepet. Tapi sebelumnya mari kita foto bersama terlebih dahulu. Teman-teman yang mau kameranya dibuka silahkan. Ayo videonya dibuka supaya kita bisa foto bersama.
Siapa yang akan memfoto? Saya. Izin ya, Kak, saya ngitung ya. Oke, kita mulai. Ini ada 3 slide. Dari slide 1 dulu. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Oke, sekarang slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, sekarang slide ketiga. 1, 2, 3. Sip. Udah semua sih, Kak. Oke, dilanjutkan ke MC. Terima kasih banyak untuk Dokter Gigi Maruli, begitupun untuk Dokter Umum Henry. Setelah mendukung kegiatan ini, dari Dokter Henry dari Yayasan Bali Peduli dan kerjasama dengan beberapa media sosial yang ada, yaitu Kami Bijak, Juru Bahasa Isyarat, Juru Ketik, dan panitia-panitia dari Sehat Setara, dan dokter tidak berstigma, begitupun dari teman-teman tuli dan dengar. Terima kasih telah datang di acara ini, kegiatan ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Terima kasih. Dadah. Silakan yang absen. Silakan isi absensi. Terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali. Silakan yang ingin keluar, leave dari Zoom, tidak masalah. Diskusinya kita sudah selesai ya hari ini.